Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu Kak Brenda. Selamat hari Minggu juga Kak Andika. Apa kabarnya hari ini? Puji Tuhan baik. Kak Andika gimana? Aku juga baik. Nah, Tante Tritan? Kalau Tante Tritan gimana? Baik. Wah, puji juga. Tuhan. Berarti hari ini sangat luar biasa ya Kak Brenda ya? Betul Kak Andika. Wah. Kenapa ya Kak, kita kok bisa selalu dalam keadaan yang baik ya? Karena Tuhan Yesus tuh selalu ada sama kita, selalu menyertai kita Kak Brenda. Oh gitu ya, Tuhan Yesus Iya. selalu menyertai kita. Dan kalau hari ini kita bisa beribadah seperti biasa meskipun online, itu juga kebaikan Tuhan ya Kak? Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Tuhan Yesus tadi pagi tuh bangunin kita Kak. Oh Ayo bangunin cepetan ya. kita mau sekolah minggu. Oh iya, betul banget. Nah, tapi nih Kak Andika, sebelum kita memulai sekolah minggu, kita lihat dulu adik-adik kita nih, udah berpakaian rapi belum? Coba Kak Andika lihat dulu. Coba adik-adik, udah mandi belum? Mandi belum? Udah dong. Udah harusnya pasti ya. Sikat gigi. Sikat gigi dong. Pakainya rapi sudah? Rapinya sudah? Oh sudah. Oh, Alkitab Kak. Alkitab. Penting. Mana Alkitabnya coba? Alkitabnya coba disiapkan, diambil dulu kalau belum diambil. Kalau Mantap. sudah berarti adik-adik sudah siap sekolah minggu. Betul, sudah siap memuji Tuhan ya. Kayaknya nih Kak, kalau kita tidak mengawali dengan bernyanyi, dengan berdiri, dengan bergoyang, kayaknya Kurang lemes deh semangat Kak. ya. Iya betul. Mendingan kita bangkit berdiri, gerak-gerak badan, Betul. olahraga sebentar gitu ya Kak ya. Olahraga sambil memuji Tuhan. Tuhan. Kalau gitu yuk adik-adik, kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyi ini nih Kak, dari Terbit Matahari. Oh, lagu kesukaanku tuh Kak. tahu kan ya? Tahu dong. Sama satu lagi Kak, Apa yang tuh? lagu Daki 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 gunung yang tinggi. Oh iya tahu. Tahu ya? Adik-adik tahu kan ya? Pasti tahu ya. Pasti Tahu tahu. semuanya coba bangkit berdiri. Oke. Siap? Ayo Siap? Kak. Mari memuji Tuhan. Sambil tepuk tangan boleh. Katakan dari terbit matahari. Yuk. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai apa? Sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Daki-daki Kak. Daki-daki, kita mau memuji Tuhan di kiri, kanan, atas, bawah. Tuhan ada bersama dengan kita. Mari kita pujikan bersama-sama. Yang semangat ya, dengan gerakan. Siapin tangannya begini nih. Oh ya, oke. Kita katakan kudaki-daki. Siap? Kudaki-daki gunung yang tinggi. Ku turun lembah yang dalam. Buka tangannya. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Senyumnya jangan lupa. Betul. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku.
Berarti udah semangat nih hari ini ya? Udah dong Udah semangat, adik-adiknya. sudah bergerak, artinya nggak males-males lagi. Betul. Nggak ngantuk lagi. Iya, semangat dong. Udah benar-benar siap mau ibadah hari ini. Betul banget kan Oke, Dika. Kak, kalau kayak gitu kita berdoa dulu ya Kak. Oke, betul. Yuk. Adik-adik sikap berdoa gimana sih? Lipat tangannya, Lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala. Tundukkan kepalanya. Yuk adik-adik sikap berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena sebentar lagi kami boleh melaksanakan ibadah online. Berkatilah ibadah hari ini dari awal sampai akhir. Berkati juga teman-teman kami yang belum bisa ikut ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amin. Kak, udah semangat Apa ya? tuh? Iya dong, tapi kayaknya masih perlu Kak. Karena kan gitu. Tuhan begitu baik sama kita kan. Kalau misalnya kebaikan apa sih Kak Brandon yang Kak Brandon rasakan dalam 1 minggu ini? Kebaikan Tuhan selama 1 minggunya yang aku rasakan, aku masih bisa belajar sekalipun bisa belajar. online, masih dikasih makan sama papa mama. Nah, adik-adik gitu. juga gitu ya berarti kan? Sama. Walaupun belajarnya online juga masih sukacita. Betul, Gitu. itu karena Tuhan Yesus yang melindungi, Tuhan yang Yesus memberikan sukacita. Terus masih semangat gitu ya? Masih Kak? semangat terus. Masih berkobar-kobar. Betul, tuh. seperti sekarang ini nih Iya. lagi ibadah. Masih ibadah terus ada semangat. Betul, seperti api. Oh seperti apinya Ih. berkobar-kobar gitu Apinya ya? berkobar. Ini kayak lagu, Kak. Iya. Ada lagunya? Ada, kita Apinya jadikan sama saya. berkobar dalam hatiku. Iya. Adik-adik Apinya tahu berkobar nggak? dalam hatiku, tahu? Tahu nggak ya? Tahu kayaknya Kak. Tahu ya? Mm-mm. Oke. Yuk kita sama-sama yuk, tetap berdiri ya. Oke. Katakan apinya berkobar. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanmu. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Sekali lagi ya Kak, lebih semangat. Sekali lagi dong Kak Dika. Apinya berkobar dalam hatiku. Apinya berkobar dalam hatiku. Ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh. Darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang, jiwaku senang. Muliakanlah Tuhanmu. Haleluya bergema, Yesus Raja yang benar. Apinya berkobar dalam hatiku. Puji Tuhan, apinya berkobar dalam hatiku. Kalau Jadi misalnya berkobar itu berarti semangat betul ya? Kak, tetap semangat Tetap ya. semangat. Betul. Adik-adik silakan duduk. Iya. Oke, nah Kak tadi memuji Tuhan sudah. Mm-mm. Terus tadi kita juga sudah berdoa. Betul. Terus kita ngapain lagi ya Kak? Nah ini Kak, selama 1 minggu ini pasti kita telah melakukan begitu banyak kesalahan Kak. Iya pasti ada ya adik-adik yang kalau misalnya salah ngomong, Mm-mm. terus nggak sengaja menyakiti teman atau Betul. adik gitu ya. Mungkin kita sempat membantah perkataan orang tua, males-malesan belajar. Wah, siapa tuh yang males-malesan belajar di Iya rumah? tuh. Tuhan itu senang gak sih Kak kalau kayak gitu? Tentu tidak senang, Tidak sedih senang ya? bahkan. Kalau misalnya kayak gitu berarti kita harus mohon ampun dong Kak? Betul, kita harus mohon ampun sama Tuhan supaya Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kita. Caranya mohon ampun gimana nih Kak? Kita berdoa, Kita memohon berdoa. ampun kepada Tuhan. Oh kita mau mengakui ya Kak? Betul Mengakui sekali dosa Kak Dika. kita. Ya udah, kalau gitu adik-adik, mari kita lipat tangan kita kembali datang kepada Tuhan, memohon pengampunan atas setiap dosa dan kesalahan kita. Mari berdoa. Tuhan Yesus, kami pada saat ini memohon ampun untuk
segala kesalahan, segala pelanggaran yang telah kami lakukan Tuhan, yang menyakiti hati teman kami, hati papa, mama, kakak, adik kami, menyakiti hati orang lain, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Kami mohon ampun Tuhan kalau kami belum menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang taat, anak-anak Tuhan yang berkata-kata dengan baik, berlaku dengan kasih. Ampuni kami ya Tuhan Yesus, dan ajar kami untuk kami boleh terus belajar dari Tuhan, mengasihi sesama kami, mencintai sesama kami, menghormati kedua orang tua kami, agar kami boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon ampun. Amin. Amin. Nah, tadi kita juga udah mengakui dosa kita, kesalahan kita ya Kak. Betul. Berarti apalagi nih Kak kita? Nah, setelah ini kita akan disapa nih Kak melalui cerita hari Mau ini. cerita, adik-adik siapa yang mau dengar cerita hari Siapa ini? yang mau? Wah, semuanya pada mau nih Tapi kayaknya Kak. masih ada yang nggak mau, masih lemes-lemes Aduh. gitu. Kita tanya sekali lagi ya Kak. Coba tanya lagi. Siapa yang mau dengar cerita hari ini? Wow, baru udah semuanya banyak mau. semangat. Kalau gitu, Alkitabnya sudah siap? Siapin Alkitabnya coba. Sudah ya? Sudah ya. Oh, sudah. Oke, kalau gitu mari kita siapkan hati kita. Kita mau memujikan Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Sekali lagi adik-adik, ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tetap tinggal dalam hatiku sampai selamanya. Adik-adik, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini yang boleh menolong kami untuk kami tetap berani dan terus percaya kepada Tuhan dalam setiap kondisi yang kami alami. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang memegang kendali atas kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Hari ini adik-adik, kisahnya adalah kisah yang menegangkan namun juga luar biasa. Siapa dia? Mari kita sama-sama memperhatikan dari kitab Daniel. Kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Kitab Daniel pasal 3 ayat 8 sampai 18. Sebenarnya bacaan kita dari ayat 1 sampai 30. Namun hari ini kakak mau mengajak kalian untuk melihat dari ayat 8 sampai ayat 18. Karena di sini kuncinya. Sudah ketemu? Sudah? Kalau sudah, kita perhatikan sama-sama. Kakak akan bacakan untuk kalian semua. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu."
dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku, ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu jawab Sadrak, Mesak, dan Abednego. Menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Demikian adik-adik pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adik-adik yang terkasih, tahu yang namanya baja nggak? Baja, bukan satria baja hitam, bukan. Baja itu ya mirip sama besi lah. Tahu besi? Nggak tahu? Tanya papa mama, nanti dikasih tahu. Adik-adik, besi atau baja itu adalah satu bahan yang sering dipakai ketika orang membuat katakan bangunan. Kenapa orang memakai baja atau besi? Itu supaya bangunannya kuat, bangunannya kokoh. Nah, besi atau baja ini punya satu sifat yang sangat unik. Tahu apa sifatnya? Sifatnya adalah ketika dia mau dibentuk, dia harus ditempa dulu. Dan semakin baja atau besi itu ditempa, dia akan menjadi semakin kuat. Ditempanya gimana, Kak? Ditempanya itu bisa dengan cara dibakar, dipanaskan dalam api yang sangat panas, dan dipukul-pukul. Ya, kalau mau dibuat, mau dibentuk, itu dipukul-pukul sehingga bentuknya bisa berubah dan bisa dipakai sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi Kak, kenapa pagi-pagi kita ngomongin baja nih, Kak? Nah, pasti mau tahu kan? Kenapa pagi hari ini kakak mengajak kita berbicara tentang baja? Karena adik-adik, sifat seperti baja inilah, sifat seperti besi inilah yang dimiliki oleh 3 orang yang menjadi tokoh dalam bacaan kita. Siapa saja tadi? Masih ingat? Ya, betul sekali. Sadrak, Mesak, Abednego.
Jadi gini kisahnya adik-adik. Pada saat itu adalah raja namanya Raja Nebukadnezar. Dia itu membuat sebuah patung emas yang luar biasa karena dia mau menyembah dewa lain. Dan sebagai raja, dia memberikan perintah kepada semua orang untuk menyembah patung dewa itu. Kalau mendengar bunyi-bunyian tuh, harus segera menyembah. Kenapa? Jika tidak, mereka akan mendapat hukumannya. Dan apa hukumannya? Dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Apinya bukan api kayak lilin mati lampu. Apinya juga bukan kayak api kompor kita. Lebih panas lagi daripada kalau adik-adik tahu api unggun, masih kalah. Nah, Raja Nebukadnezar tiba-tiba dikasih tahu kalau ternyata 3 orang ini tidak menyembah patung itu, tidak menyembah dewa itu. Langsung marah Raja Nebukadnezar. Panggil mereka. Dipanggillah 3 orang itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Ditanya, benar kamu tidak menyembah patung itu? Kamu tidak menyembah dewa itu? Sekarang aku kasih kesempatan kamu. Kalau kamu mendengar suara bunyi-bunyian, sembah sekarang. Jika tidak, apa yang terjadi? Dilemparkan ke perapian yang menyala-nyala. Kalau kita di posisi Sadrak, Mesak, Abednego, kita bakal milih yang mana adik-adik coba? Kalau kita nggak menyembah, kita bakal dihukum. Tapi kalau kita menyembah berhala. Pilih yang mana? Sadrak, Mesak, Abednego memberikan sebuah jawaban. Jawaban seseorang yang percaya betul siapa Allah mereka. Kita lihat sama-sama yuk di ayat 17 sampai 18. Dikatakan demikian nih. Ini perkataannya nih, perkataan Sadrak, Mesak, Abednego. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Luar biasa ya. Ada lagi yang jauh lebih luar biasa. Ayat 18 adik-adik. Kita lihat yuk. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Luar biasa adik-adik. Mereka bertiga memilih tidak akan menyembah patung itu. Sekalipun kami tidak diselamatkan, kami tidak akan menyembah patung itu. Luar biasa adik-adik. Ini adalah jawaban seseorang yang mengenal betul, percaya betul sama kuasa Allahnya. Dan kalau nanti adik-adik baca di ayat selanjutnya, ketika mereka dibawa dan dilemparkan ke perapian, apakah mereka memberontak? Enggak sama sekali adik-adik. Justru mereka mau menunjukkan siapa Allah mereka. Dan Allah berkenan kepada Sadrak, Mesak, Abednego. Allah melindungi mereka. Bahkan dikatakan rambutnya, ujungnya, pakaiannya, bahkan baunya pun gak ada bau habis terbakar adik-adik. Itu semua karena Allah yang melindungi mereka. Dan hal ini membuat Raja Nebukadnezar kaget, terkagum. Wow. Dan yang lebih hebat lagi adik-adik, Raja Nebukadnezar memberikan perintah buat rakyat-rakyatnya. Apa yang dikatakan Raja Nebukadnezar? Adik-adik bisa membacanya di rumah di ayatnya yang ke-29.
Tapi kakak bacakan buat kita semua ya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Raja Nebukadnezar pun berubah. Dari yang dia percaya kepada patung emas yang dia buat, dia percaya kepada Allahnya Sadrak, Allahnya Mesak, dan Allahnya Abednego. Terus kak, hubungannya sama kita apa? Kan kita nggak dibakar kayak mereka bertiga. Sini, kakak kasih tahu. Kita semua masih dalam kondisi berjuang di tengah pandemi COVID-19. Betul ya? Dan sadar nggak sadar, ada perasaan takut. Ada perasaan kita dalam bahaya. Kenapa adik-adik? Karena setiap saat kita bisa saja terkena virus tersebut. Dan yang lebih mengerikan lagi, ketika manusia berada dalam situasi yang sulit, yang berbahaya, seringkali dia melupakan Tuhan. Seringkali dia seakan-akan tidak ingat bahwa ada Tuhan di situ. Contohnya, udah bosan belum di rumah? Gak bisa keluar, gak bisa ketemu teman, gak bisa sekolah ketemu teman, beribadah di gereja gak bisa. Udah capek belum belajar di rumah online terus depan laptop? Tugasnya makin banyak mungkin. Kita jadi males-malesan akhirnya. Kalau ada tugas atau ulangan, kita nyontek. Karena bosen di rumah, keluar aja udah bebas, gak usah pakai masker, aman ketemu teman, pulang main-main. Adik-adik, dalam kondisi bahaya atau kondisi sulit, seringkali manusia melupakan Tuhan. Tapi apakah Tuhan melupakan mereka? Tidak sama sekali. Seperti Tuhan menjaga Sadrak, Mesak, Abednego, Tuhan juga menjaga kita. Apa buktinya? Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa sehat. Adik-adik masih bisa bersekolah sekalipun online. Ya, tugasnya banyak, tapi kita masih bisa belajar kan? Kita masih bisa ketemu teman, sekalipun lewat chat, ataupun ya paling video call. Tapi masih bisa ketemu kan? Kita masih bisa melakukan kegiatan di rumah bersama papa, mama, kakak, adik. Papa mama dalam keadaan yang sehat, mereka menjaga kita, memberikan kita makan. Dan yang lebih lagi, kita masih bisa beribadah secara online seperti ini. Bukankah itu cara Allah menjaga kita? Cara Allah melindungi kita. Supaya kita apa? Tetap di rumah. Supaya kita tidak tertular oleh virus itu. Kita memang tidak dibakar di perapian yang menyala. Tapi kita dijaga Allah di tengah kondisi seperti ini. Dan itu akan menjadikan kita pribadi yang kuat. Karena kita percaya sama kuasa Allah kita. Maka adik-adik seperti Sadrak, Mesak, Abednego, janganlah ragu untuk terus percaya kepada Allah. Sekalipun kondisinya sulit, sekalipun kondisinya, aku dalam bahaya. Terus ingat siapa Allah kita. Karena Dia adalah Allah yang memegang kendali atas semuanya. Termasuk diri kakak dan diri adik-adik. Seperti dalam sebuah ayat yang akan kita hafal bersama-sama pada hari ini. Kita buka yuk adik-adik dari kitab Yesaya. Yesaya pasal 41 ayat 10a. Ya. Jadi kakak mengambil potongannya aja.
Yesaya 41 ayat 10a. Sudah dapat? Kita baca sama-sama ya. Kakak dari sini, adik-adik dari rumah. 1, 2, 3. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Selamat terus percaya kepada Sang Pemegang Kendali. Tuhan Yesus memberkati. Oke, nah adik-adik berarti udah dengar cerita firman Tuhan hari ini ya Kak? Betul. 3 nama tadi tuh ada Sadrak, Iya. Mesak, sama Abednego. Nah, 3 orang ini diselamatkan sama Tuhan dari Perapiannya menyala-nyala. api itu kan panas ya Kak. Betul. Kalau misalnya kakak kena panas tuh gimana ya? Aduh, sakit. Sakit, tapi Sakit. 3 orang ini diselamatkan sama Tuhan dari api yang Betul. menyala-nyala. Betul kan Dika, karena mereka percaya kepada Nah, Tuhan. adik-adik kalau gitu percaya nggak sama Tuhan nih? Percaya? Ayo percaya nggak adik-adik? Yang percaya angkat tangannya. Tangannya, siapa yang percaya sama Tuhan? Wah, puji Tuhan kan semuanya percaya. Kalau gitu, yuk kita bersyukur sama Tuhan melalui persembahan yang akan kita berikan ya. Adik-adik dengan cara mentransfer. Nanti adik-adik boleh minta tolong papa mama ya untuk ditransfer ke gereja. betul sekali. Sambil kita memberikan persembahan, kita mau memberi dengan syukur, dengan sukacita. Kita nyanyi juga Kak. Betul. Bersyukur ya. Oke. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari adik-adik kita angkat pujian ini sekali lagi bersama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya akan jadi milikmu. Mari adik-adik kita bawa persembahan kita berdoa. Tuhan Yesus, terimalah persembahan yang telah kami berikan sebagai bentuk syukur kami atas anugerah, atas berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Kami berdoa kiranya persembahan ini boleh dipakai dengan baik untuk membantu mereka yang membutuhkan, sehingga semakin banyak orang yang boleh merasakan bahwa Tuhan menyayangi, Tuhan melindungi mereka setiap saat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ya, udah mau selesai. Udah mau selesai ibadah hari ini. Tapi hari ini bersyukur ya Kak, kita diingatkan oleh firman Tuhan seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap percaya kepada Tuhan dalam kondisi apapun. Tuh, karena Tuhan yang akan terus melindungi dan menyertai kita. Seperti dalam kapal, Kak. Oh. Iya. Gitu, gimana tuh, Kak? Yang bahasa Inggris yang with Christ in the vessel. Oh gitu. iya, with Christ. Tahu ya. Tahu. Nah, yuk adik-adik kita pujikan bersama-sama. Berdiri. Iya dong. Berdiri. Yuk. Masih semangat kan? Masih dong pastinya. Kita mau pujikan with Christ in the vessel. Pakai gerakan ya. Katakan bersama-sama.
With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. As we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sekali lagi ya. With Christ in the vessel, we can smile at the storm. Smile at the storm. Smile at the storm. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Sailing. Sailing, sailing home. Sailing, sailing home. With Christ in the vessel, we can smile at the storm as we go sailing home. Mari adik-adik kita tutup ibadah kita hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya kalau Tuhan yang akan terus melindungi, yang akan terus menjaga kami sekalipun dalam badai, sekalipun dalam kondisi yang tidak baik, bahkan dalam bahaya sekalipun, kami percaya Tuhan yang akan terus menjaga, memberikan kami kekuatan, sehingga kami boleh tetap percaya penuh kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa bagi teman-teman kami yang mungkin dalam keadaan sakit pada saat ini. Kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka satu persatu. Bapa, kami juga berdoa bagi orang tua kami, bagi papa, bagi mama. Kiranya Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada mereka, agar dalam menjalani hari-hari mereka dan merawat kami, mereka boleh tetap merasakan kebahagiaan, merasakan sukacita dari Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi bangsa kami yang masih berjuang dalam menangani virus corona. Tuhan yang menyertai pemerintah untuk dapat mengambil keputusan yang baik agar permasalahan ini boleh cepat diatasi. Terima kasih Tuhan, kami akan berkegiatan selama 1 minggu yang akan datang. Kami sungguh percaya Tuhan yang akan menyertai kami. Inilah doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami percaya terus memberkati kami dan yang berfirman bahwa Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Jangan lupa. Apa tuh? Ada aktivitas. Semangat mengerjakan aktivitasnya ya. Sampai ketemu minggu depan. Halo adik-adik, hari ini ketemu lagi dengan aku Kak Agatha. Kita mau bikin aktivitas nih adik-adik, tapi sebelumnya kita harus siapin bahan-bahan. Yang pertama, kertas minyak, warnanya kuning sama oranye saja ya adik-adik. Terus ada juga kertas origami, adik-adik bisa pakai warna yang gelap.
lalu gunting, double tip, alat tulis, lem, lilin, dan yang terakhir gelas plastik. Pertama-tama kita ambil origaminya dulu, terus kita lipat dua. Setelah dilipat, kita gunting origaminya. Origami yang panjang ini kita lipat dua adik-adik. Lipat satu kali, lalu lipat dua kali. Kalau sudah, kita mau gambar pola orang. Kalau sudah, nanti jadi seperti ini nih adik-adik. Ada gambar 4 orang. Kalau sudah, kita double tip di bagian depan sini. Kalau sudah dikasih double tip, kita masukin ke dalam gelas gambar bentuk origami orangnya. Setelah dimasukin, bisa kita rekatin. Kalau sudah selesai seperti ini, kita simpan dulu gelasnya. Selanjutnya kita ambil kertas minyak. Setelah kertas minyaknya digunting, kita bisa tempel di sekeliling gelasnya sampai penuh ya adik-adik tempelnya. Kalau sudah selesai ditempel kertas minyaknya, sudah semua bagian, kita bisa masukin lilinnya adik-adik. Kita bisa masukin lilinnya di sini. Nanti minta tolong mama dan papa untuk nyalain lilinnya. Setelah adik-adik minta mama papa untuk nyalakan lilin, nanti hasilnya seperti ini. Sesuai cerita yang tadi, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang berada di dalam perapian yang menyala-nyala. Selamat mencoba adik-adik, sampai jumpa minggu depan.